태기야, 가자. Kali ini Minet akan membahas drama Korea yang berjudul My Dearest Nemesis. Tanpa berlama lagi, episode 2, mari kita review. Sujong berteriak histeris karena kaget dengan manajer yang sedang ganti baju itu. Sungguh takdir, ia bingung si rocker semalam kini malah jadi bos barunya di kantor. Dengan serius, Juyeon akan melupakan semuanya dan menyuruh Sujong juga untuk melupakan kejadian semalam, seolah mereka tak pernah bertemu sebelumnya. Tapi tetap ia akan terus mengawasi Sujong dan main rekam-rekaman lagi. Pokoknya back Sujong itu resiko tingkat 1, harus diwaspadai. Ban Juyeon seolah memakai topeng. Ia dipaksa keadaan untuk menutup jati dirinya dan harus bisa menyukai espresso, minuman pahit itu. Dan seperti biasa, Sujong curhat lagi sama si teteh cantik. Ia lalu mengomentari resto si teteh yang masih sepi pembeli, padahal rasanya enak. Jadi memberi strategi marketing lewat IG saja. Dan akhirnya secara resmi, Ban Juyeon memperkenalkan diri ke timnya. Sengaja ia menargetkan ketua tim back Sujong dan langsung mengulti Sujong yang seorang manajer killer itu. Katanya jika ada yang harus keluar dari perusahaan, maka itu pasti adalah Sujong, bukan dirinya. Sujong pun langsung kena mental, ia jadi tak bertenaga. Teman-temannya lalu memberi pencerahan agar Sujong mencoba untuk menjilat Bang Juyeon saja. Ternyata panjang umur, orang yang dibicarakan ada di hadapan mata. Juyeon sudah melihat seksama latte coklat. Sujong pun sok-sokan dekat dan ingin mentraktirnya. Dan sok-sokan juga, Bang Juyeon malah memesan espresso, juga menolak keras traktirannya Sujong. Namun Ban Juyeon segera membuang minuman jaga image-nya itu dan matanya pun langsung berbinar ketika melihat robot edisi terbatas ada di hadapannya. Sulit untuk menjaga image kalau sudah begini. Ia bahkan sampai rebutan dengan seorang anak kecil, tapi Sujong malah melihat hal itu dan jadi terpaksa Ban Juyeon pun jaga image lagi dengan memberikan mainan yang diinginkan si anak kecil. Sulit dipercaya, jati diri yang selama ini ditutupi rapat-rapat oleh Juyeon hampir saja ketahuan oleh satu orang, bahkan sudah 3 kali. Sungguh wanita berbahaya. Akhirnya back Sujong pun jadi naik tingkat, sungguh berbahaya. Sedangkan Kim Shin Won, ia itu adalah pria tampan. Para wanita banyak yang mendekatinya, tapi ternyata ia sudah punya kekasih yang tampaknya sangat mencintai kekasihnya itu. Dan maka dari itu, kini Juyeon memerintahkan untuk menyingkirkan kepala tim back Sujong. Sekretaris pun sedikit bingung, karena meski punya julukan manajer killer, tapi Sujong baik dalam pekerjaannya. Sekretaris kira justru Juyeon akan menyukainya, tapi Juyeon kekeh. Ia tak menyukai Sujong dan dengan muka jahat, Juyeon akan membuat Sujong sendirilah yang mengundurkan diri. Jadi kini saat rapat, ia mencoba untuk mempermalukan Sujong dengan menggunakan bahasa asing. Tapi ternyata Sujong pun bisa bahasa itu dan ia memang betul-betul cakap dalam pekerjaannya. Ban Juyeon pun kesal karena gagal menekan back Sujong. Pesta penyambutan manajer umum yang baru pun digelar tanpa kehadiran si manajer itu sendiri. Sedang menikmati hidangan, Ban Juyeon datang dengan sendirinya tanpa diundang. Keadaan pun jadi sangat canggung. Padahal baru bertemu, tapi Ban Juyeon dan Sujong sudah seperti musuh bebuyutan. Kini mereka malah saling tertantang untuk mengadu kekuatan minuman mereka. Dan pagi tiba, Juyeon pun terbangun. Ia benar-benar sudah kalah. Juyeon langsung kena mental karena bajunya kini penuh dengan susu coklat. Karakter sosial yang dibangun Juyeon selama ini pun hancur begitu saja oleh baek Sujong. Ban Juyeon sungguh dendam kesumat karena ternyata semalam melihat Juyeon dan Sujong yang adu minum, akhirnya mereka pun ditinggalkan oleh anggota tim yang lain. Dan selagi minum-minum begini, Sujong pun langsung bertanya alasan bosnya itu menargetkan dirinya dan diperlakukan seperti duri. Padahal kan mereka itu sudah saling sepakat untuk melupakan kejadian tempo hari.
Dan Sujong juga menjelaskan jika ia adalah tipe orang yang jika ada yang mencoba menghancurkan, maka ia akan membalasnya lebih keras. Dan ia hanya ingin bekerja keras kok, juga melakukan yang terbaik. Ban Jian yang sudah setengah mabuk akhirnya menjawab jika ia itu bukannya membenci Sujong, tapi karena Sujong itu berbahaya dan harus segera disingkirkan karena ia seperti bom waktu. Wah, Sujong kesal banget mendengarnya. Dan pemenang dari ketahanan minum adalah Sujong. Sujong mencoba membangunkan Juyeon, tapi ia malah ngigo ingin minum susu coklat katanya. Haha, kyowo. Setelah memberikan minuman yang diinginkan, Sujong memesan taksi untuk Juyeon. Sejong jadi kesal dengan ucapannya Juyeon semalam. Teman-temannya pun kepo hasil dari pertandingannya. Ya sesuai kenyataan, Sujong mengatakan jika Juyeon itu kalah darinya. Ternyata yang dibicarakan ada di sana. Tak terima banget, jadi memarahi Sujong di hadapan yang lain. Karena ternyata tadi Juyeon sempat membual ke sekretarisnya jika ialah yang menang dalam adu minum itu. Tapi dikira akan diam saja, ternyata Sujong pun maju. Marahnya sudah diubun-ubun. Sujong dan Juyeon akhirnya cekcok besar hingga harus dipisahkan oleh yang lainnya. Sujong segera ditenangkan dan sebetulnya ia memang menyadari jika tadi sudah berlebihan. Ia pun lalu diberitahu jika Ban Juyeon itu adalah cucu satu-satunya dari ketua perusahaan. Bukan orang sembarangan, jadi lebih baik sekarang Sujong meminta maaf atas sikapnya itu. Tapi tiba-tiba Sujong memiliki idenya sendiri agar tidak dipecat. Sedangkan Ban Juyeon ia pun menyadari jika tadi memang sudah berlebihan. Dan kini Kim Sin Won sempat diminta Juyeon untuk mencari informasi tentang Baek Sujong. Dan hasilnya adalah Sujong itu memang dihormati teman-temannya karena dia hanya mengganggu manajer yang tidak baik saja. Sin Won ternyata salah paham, katanya ia setuju karena baru kali ini Juyeon mulai tertarik lagi pada wanita setelah ditolak mentah-mentah oleh cinta pertamanya. Mendengar hal itu Juyeon pun langsung tandukan karena ia tak suka membahas cinta pertamanya yang pahit itu lagi. Dan di tengah waktu senggangnya, Sin Won menemukan tempat untuk ngedate selanjutnya, yaitu resto Sehajin ini. Dan waktunya pulang kerja, Juyeon pulang seperti biasa menggeret kopernya. Tak disangka Sujong mengikuti dan alangkah terkejutnya karena Juyeon kini telah berubah penampilan seperti rocker lagi. Ia pun terus mengikutinya sampai masuk ke sebuah bar. Wah, Sujong benar-benar takjub dengan perubahan manajer umumnya itu yang kini sedang menikmati lantunan musik. Sujong lalu mengambil beberapa foto dan iseng fotonya dikirim ke Ban Juyeon. Hanya selang beberapa menit saja, kini Juyeon sudah ada di rumahnya. Terlihat jelas raut wajah cemas dari Juyeon. Juyeon akhirnya sudah memutuskan jika Sujong bukanlah target pelenyapan, melainkan perlindungan. Ia lalu menyiapkan sebuah surat perjanjian di mana Sujong harus menghapus foto-foto itu. Dan Sujong pun harus siap sedia ketika Juyeon memanggil kapanpun. Dan imbalannya adalah Juyeon akan menjamin pekerjaannya Sujong. Wah, tentu Sujong tanpa pikir panjang menandatangani perjanjian itu. Dan kini ketika Sin Won mencari resto yang ditandainya kemarin, suasana mendadak romantis karena ia hampir saja terjatuh. Untungnya Sehajin menahan tubuh besarnya itu. Tak lama kekasih Sin Won datang dan tiba-tiba saja wanita itu mengajak putus. Karena katanya Sin Won itu terlalu baik pada siapapun, membuat hidupnya penuh dengan kecemasan. Sin Won pun diam sejenak dan mengiyakan ajakan putus itu. Lah sekarang giliran si wanita yang marah karena ternyata semudah itu mereka putus. Dasar pria jahat katanya. Sehajin yang ada di sana menjadi saksi atas putusnya pasangan itu. Dan hingga esok harinya suasana sungguh cerah. Sujong dan Juyeon terlihat akur, tapi ternyata hanya awalnya saja. Karena Juyeon mah rewel sekali, selalu memanggil Sujong dimanapun dan kapanpun, tak memberi Sujong waktu untuk makan. Dikira pekerjaan hari ini sudah selesai, tapi ternyata Juyeon malah menyeret Sujong ke sebuah butik. Juyeon pun memilih pakaiannya dan Sujong memberi saran outfitnya. Sujong pun ternyata diminta untuk ganti baju yang sesuai dengan seleranya Juyeon. Dan entah mau dibawa kemana. Setelah berganti baju, wah Juyeon langsung terpaku melihat kecantikannya Sujong.
Sejong ternyata dibawa ke sebuah pesta yang berisi para konglomerat muda, tapi baru saja datang, Jo yang sudah diolok-olok karena cerita tentang dirinya yang tak dianggap oleh neneknya sendiri sudah menjadi rahasia umum. Sedangkan Sujong karena ia kelaparan ia pun mencari makanan, tapi malah digoda oleh pria hidung belang dan memaksa Sujong juga, bikin tak nyaman saja. Sejong pun segera menendang kaki si pria dan hampir akan dibalas dengan memberi tamparan, tapi ternyata Juyon datang dan langsung menendang si pria yang langsung tercebur ke kolam renang. Puas deh liatnya. Sampai episode 2 pun berakhir di situ.